Alkitab berbicara tentang roh antikristus. Selain satu referensi langsung dalam Alkitab tentang antikristus, ada 4 kali lagi kata itu digunakan dalam pengertian yang lebih umum oleh Rasul Yohanes. Setiap kali kata itu merujuk pada roh tertentu. Roh ini didefinisikan dengan penyangkalannya terhadap beberapa aspek yang sangat spesifik dari sifat Yesus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Berikut ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan roh antikristus ini. Beginilah cara mengenali roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Siapakah pendusta itu? Dialah orang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Orang seperti itu adalah antikristus, dia menyangkal Bapa dan Anak. Tidak seorang pun yang menyangkal Anak memiliki Bapa, barang siapa mengakui Anak memiliki Bapa juga. 1 Yohanes 2 ayat 22-23. Banyak penipu telah muncul dan menyebar ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai manusia. Siapapun yang demikian adalah penipu dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa antikristus adalah roh yang diidentifikasi sebagai pendusta dan penipu yang secara khusus menyangkal hal-hal berikut. Bahwa Yesus adalah Kristus Mesias, Juru Selamat pembebas Israel dan dunia. Bapa dan Putra, Tritunggal atau bahwa Yesus adalah Putra Tuhan. Bahwa Yesus telah datang dalam wujud manusia. Inkarnasi, bahwa Tuhan menjadi manusia. Roh antikristus dalam Islam. Agama Islam, lebih dari agama, filsafat, atau sistem kepercayaan lainnya, memenuhi deskripsi roh antikristus. Agama Islam menjadikannya salah satu prioritas tertingginya, untuk secara khusus menyangkal semua kutipan Injil yang sudah kita sebutkan tadi, mengenai Yesus dan hubungannya dengan Bapa. Bahkan, dapat dikatakan dengan sangat adil bahwa, Islam secara harfiah, merupakan tanggapan polemik langsung terhadap doktrin-doktrin Kristen yang esensial di atas. Mengenai poin-poin di atas, umat Islam akan segera berargumen bahwa, Islam mengajarkan bahwa Yesus memang adalah Mesias. Namun, ini sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Meskipun benar bahwa Islam memang mempertahankan gelar Mesias untuk Yesus, ketika seseorang meminta seorang Muslim untuk mendefinisikan apa sebenarnya arti gelar Mesias dalam Islam, definisi yang diberikan selalu kosong dan sama sekali tidak mengandung substansi mesianis yang sejati. Dalam Islam, Yesus hanyalah seorang nabi lain dalam barisan nabi yang sangat panjang. Namun, secara alkitabiah, peran Mesias, antara lain, juga mencakup menjadi juru selamat imamat ilahi, pembebas, dan raja orang Yahudi. Alih-alih menjadi Mesias yang menyelamatkan atau membebaskan Israel, dan semua pengikutnya yang setia dengan cara apapun, dalam tradisi Islam, Yesus justru kembali untuk memimpin musuh-musuh Israel melawannya dalam pertempuran, dan membunuh atau mengubah agama semua orang Yahudi dan Kristen. Ini akan sama saja dengan menyebut Adolf Hitler sebagai penyelamat Israel. Untuk saat ini, kita melihat bahwa Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa tepat sebelum jam terakhir, roh yang sangat spesifik akan mendominasi bumi. Roh ini akan menyangkal banyak doktrin penting Alkitab tentang siapa Yesus, dan apa yang ingin dia lakukan. Islam melambangkan roh ini dengan sempurna. Tauhid dan syirik. Untuk memahami dengan benar roh antikristus Islam, ada 2 doktrin yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama disebut tauhid. Itu adalah kepercayaan paling penting dalam Islam. Tauhid mengacu pada kepercayaan pada keesaan Tuhan yang mutlak. Islam menganut bentuk monoteisme unitarian yang paling ketat. Dalam Islam, Tuhan benar-benar sendirian. Tetapi untuk memahami tauhid, seseorang harus memahami bahwa itu lebih dari sekadar doktrin. Dalam Islam, kepercayaan pada tauhid adalah perintah mutlak. Dan jika kepatuhan pada tauhid adalah perintah tertinggi dan terpenting dalam Islam, maka dosa terbesar disebut syirik. Syirik adalah lawan dari tauhid. Itu pada dasarnya adalah penyembahan berhala. Dari buletin, Undangan untuk Islam, yang diterbitkan oleh kelompok Muslim dari Toronto, kita membaca pernyataan yang sangat jitu, yang membantu kita untuk memahami dengan tepat bagaimana syirik dipandang oleh umat Islam. Pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan anak, dan genosida. Ini semua adalah beberapa kejahatan mengerikan yang terjadi di dunia kita saat ini.
Banyak orang berpikir bahwa ini adalah pelanggaran terburuk yang dapat dilakukan. Namun, ada sesuatu yang lebih berat daripada semua kejahatan ini jika digabungkan, yaitu kejahatan syirik. Oleh karena itu, banyak Muslim merasa bahwa percaya pada Trinitas, atau menganggap Yesus sebagai Tuhan adalah dosa terbesar yang dapat dibayangkan. Bahkan, percaya pada doktrin-doktrin Kristen yang esensial ini lebih dari sekadar dosa. Itu adalah kejahatan yang paling keji. Dalam benak Muslim, syirik tidak hanya merujuk pada kepercayaan kaum politeis atau penyembah berhala, tetapi juga pada doktrin-doktrin historis yang esensial dari iman Kristen. Kita akan membahas ketiga doktrin esensial ini dan bagaimana Islam secara khusus mengingkarinya. Islam menyangkal ketuhanan Kristus sebagai anak Allah. Agama Islam memiliki salah satu kepercayaan mendasar, yaitu penolakan langsung terhadap Yesus sebagai putra Tuhan. Penyangkalan ini ditemukan beberapa kali di seluruh Al-Quran. Sungguh-sungguh menghujat orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, surah 5 ayat 17. Mereka berkata, Allah telah melahirkan seorang anak, maha suci Dia. Dia maha kuasa, kepunyaannya lah segala sesuatu di langit dan di bumi. Tidak ada alasan bagimu untuk itu. Apakah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Surah 10 ayat 68. Mereka berkata, Yang Maha Pemurah telah memiliki seorang anak. Kamu telah mengucapkan hujatan yang sangat besar. Langit akan hancur, bumi akan hancur berkeping-keping, dan gunung-gunung akan runtuh. Karena mereka mengklaim bahwa Yang Maha Pemurah telah memiliki seorang anak. Tidaklah pantas bagi Yang Maha Pemurah untuk memiliki seorang anak. Surah 19 ayat 88-92. Orang-orang Kristen menyebut Kristus sebagai putra Allah. Itu adalah ucapan dari mulut mereka. Mereka hanya meniru apa yang diucapkan orang-orang kafir dahulu. Semoga kutukan Allah menimpa mereka, betapa mereka telah disesatkan dari kebenaran. Surah 9 ayat 30. Al-Quran secara harfiah menyatakan kutukan bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Orang-orang yang mengatakan hal-hal seperti itu mengucapkan hujatan yang sangat besar, dan disamakan dengan orang-orang yang tidak percaya, atau orang kafir. Maka, tidak diragukan lagi, dalam hal ini, Islam adalah sistem keagamaan antikristus. Ingat komentar Jim Hastings, dia adalah seorang pendeta yang sedang dalam pelatihan yang masuk Islam. Hal yang selalu saya pegang teguh adalah bahwa ada satu Tuhan, Dia tidak memiliki yang setara, Dia tidak membutuhkan seorang putra untuk melakukan pekerjaannya. Islam berusaha menciptakan bentuk ibadah monoteistik yang dapat diterima, tetapi tidak hanya mengabaikan aspek-aspek paling penting dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan, tetapi juga secara harfiah ada untuk secara langsung menghadapi hal-hal ini, dan bahkan menyebutnya sebagai bentuk penghujatan yang paling tinggi. Jauh dari Tuhan bahwa Dia harus memiliki seorang putra. Kata-kata ini melingkari bagian dalam Masjid Kubah Batu di Yerusalem. Ini adalah lokasi di mana selama berabad-abad umat Tuhan, orang-orang Yahudi, beribadah di kuil mereka sambil menunggu Mesias mereka. Disinilah Yesus, putra Tuhan dan Mesias Yahudi suatu hari nanti akan memerintah bumi. Islam secara harfiah telah membangun sebuah monumen perlawanan total terhadap realitas masa depan ini. Islam menolak Tritunggal. Klaim penghujatan yang sama juga diterapkan kepada mereka yang percaya pada Tritunggal. Sungguh hina orang-orang yang mengatakan, Allah adalah salah satu dari tiga dalam Tritunggal, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari ucapan mereka, maka sesungguhnya azab yang pedih akan menimpa orang-orang yang menghujat di antara mereka. Surah 5 ayat 73. Jadi kepercayaan pada Tritunggal juga didefinisikan sebagai penghujatan. Namun, apakah hukuman berat yang akan menimpa mereka yang mempercayai hal-hal seperti itu? Banyak Muslim secara ironis mengharapkan versi Yesus mereka untuk kembali dan benar-benar membunuh Kristen Trinitarian politeis ini. Dan Al-Quran tidak berhenti pada penyangkalan bahwa Yesus adalah anak Tuhan, atau bahwa Tuhan itu ada sebagai Tritunggal. Islam menolak salib. Dengan berlinang air mata, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika, bahwa banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Tesalonika 3 ayat 18. Maka, tidak mengherankan jika Islam juga menyangkal peristiwa paling penting dalam sejarah penebusan, penyaliban Yesus.
Berbicara kepada orang-orang Yahudi di zaman Yesus, Al-Quran mengatakan, artinya, sesungguhnya mereka telah berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi sebagaimana yang disangkakan kepada mereka. Dan orang-orang yang berselisih pendapat tentang hal itu, benar-benar dalam keraguan, tidak memiliki pengetahuan yang pasti, kecuali dugaan belaka, karena sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Sebenarnya Allah telah mengangkatnya kepada sisinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran 4 ayat 157-8. Di antara para cendekiawan Islam, sebenarnya ada banyak teori yang saling bertentangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus. Karena ironisnya, mengenai masalah ini, sebenarnya merekalah yang hanya memiliki dugaan untuk diikuti. Namun, terlepas dari ketidakmampuan umat Islam untuk mencapai bentuk konsensus apapun, mengenai apa yang terjadi pada Yesus, mereka sangat sepakat setidaknya pada satu masalah, dia tidak disalib. Bagian Al-Quran ini setidaknya memperjelas hal ini.